Ini adalah pertama kali saya solo camping dan solo hiking. Tentunya ini jadi tantangan buat saya. Seperti apa sih rasanya solo camping dan solo hiking? Malamnya setelah selesai bekerja, saya segera mengambil carrier saya dan menyiapkan barang-barang yang akan saya bawa, juga bekal. Perantunan adalah campground yang saya tuju, yang terletak di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Gunung Ungaran sebetulnya memiliki dua base camp, yaitu Perantunan dan yang satunya Camp Mawar. Sebetulnya Camp Mawar adalah tujuan saya. Namun setelah sampai di gerbang, ternyata sudah tutup. Sudah, saya terpaksa putar balik. Untuk view-nya sendiri di Camp Mawar katanya lebih bagus, lebih dapat sunrise-nya. Dan ternyata untuk di Perantunan menurut saya sih gak kalah menarik kok. Jadi hari ini saya mau tek-tok ke Gunung Ungaran. Sekarang pukul 12 siang, mendung ya. Semoga nggak hujan sampai di belakang aku ini bunga-bunga banyak sekali, warna-warni. Sebelum sampai pos 1, jalanan ini didominasi dengan jalanan yang berbatu. Dan ini adalah salah satu jalur untuk pergi ke ladang milik penduduk. Estimasi dari base camp sampai pos 1 menghabiskan waktu kurang lebih 15 menit buat yang jalan santai. Sebelum sampai pos 1, kita disuguhi sama sayuran. Mulai pendakian. Ini 50 meter lagi, kurang lebih 50 atau 100 meter ya, pos 1. Untuk Perantunan ini administrasinya 20.000 ya teman-teman. Sama di Camp Mawar pun 20.000 kalau nggak salah. Ini saya cuman bawa minum segini, soalnya tadi sudah saya bagi. Gunung ini merupakan gunung yang bisa dikatakan gunung yang ramah, karena banyak dari para wisata atau para pendaki yang ingin menikmati suasana di atas tanpa harus mendirikan tenda. Istilahnya ya tek-tok itu tadi. Gunung ini disukai banyak kalangan, dari anak kecil hingga yang lansia. Dan saya ingat ketika di base camp ada seorang ibu-ibu yang bercerita kalau dirinya habis turun dari pos 4. Dia bilang umurnya sudah 60 lebih. Wah, salut ya buat ibunya. Ini menunjukkan bahwa Gunung Ungaran itu adalah gunung yang ramah, saya katakan. Dan kadang banyak anak kecil juga sih. Ibu-ibu, katanya ada ibu-ibu yang naik itu umur berapa itu? Naik sampai atas 4.
Di sini saya bertemu dengan anak-anak pendaki. Mereka sepertinya menggunakan jasa porter. Saking apa sih? Oh, saking. Betul kan TikTok. Saking Semarang. Jiwa. Tasnya untuk yang mas. Tasnya kata. Oh, lebih mudah. Oh, siap. Oke. Lihat nih mas. Buat teman-teman yang pengen naik ke Gunung Ungaran ya, terutama yang belum pernah pendakian, kalau kalian ke Gunung Ungaran kalian bisa sewa tour guide ya. Oh iya, yang saya maksud di sini adalah porter ya teman-teman. Sekarang saya sudah sampai di pos 1. Medannya mulai trek tanah, jadi ini kemungkinan kalau basah ini licin. Sebetulnya Gunung Ungaran itu nggak kalah keren ya, dan nggak kalah sama Gunung Prau ya, keren pokoknya. Nih sudah mulai memasuki vegetasi pohonan. Oke, sudah sampai puncak. Enggak ya, bohong. Ini cuman buat apa ya, menyemangati para pendaki. Pasti kebanyakan di setiap gunung seperti itu dikasih tanda ya, puncak gitu, biar apa, biar semangat para pendaki. Mantap. Untuk jalanannya mulai menanjak dan banyak akar-akar pohon. Sebetulnya kalau untuk naik malam hari itu enak sih teman-teman, karena kita cuma fokus pada jalan, nggak lihat sekeliling kita. Tapi orang itu punya selera sendiri-sendiri. Mulai menanjak, dipenuhi sama akar-akar pohon sama jalanannya yang menanjak. Jadi kalau basah, nggak main-main, nguras tenaga teman-teman. Oke, sepertinya di depan itu sudah pos 2. Saya mau istirahat dulu. Bersyukur banget mulai cerah lagi. Lihat.
Tadi ada orang, sepertinya ada orang di atas. Kasih kode-kode gitu. Kasih kode. Kayak teriakan-teriakan kecil. Entahlah, waktu itu saya masih berpikir rasional kalau suara itu berasal dari rombongan pendaki lain. Oh iya, aku baru sadar kalau ini lagi di gunung. Bahkan yang gak kelihatan saja dapat bersuara. Entahlah. Secara Gunung Ungaran ini terkenal dengan mistisnya. Ya percaya nggak percaya sih. Yang penting tetap berdoa dalam setiap melangkah supaya diberikan keselamatan sampai tujuan dan kembali dengan selamat. Sebisa mungkin nanti pulang harus lebih awal, nggak boleh lebih dari jam 4 karena saya nggak bawa senter. Saya mau cerita. Ini adalah pendakian ternekat saya. Saya ingat betul, baterai saya waktu itu 73%. Terima pakai senter HP sih. HP selalu on karena dipakai buat ngerekord setiap perjalanan. Saya cuma berpikir, bagaimana kalau ketika pulang baterai habis dan kejebak malam. Dari pos 2 menuju pos 3, seorang pun tidak saya jumpai. Dan ini adalah trek terpanjang menurut saya. Ditambah lagi langit yang selalu berubah-ubah. Kadang mendung, panas, mendung lagi. Membuat saya tidak karuan. Di pos 3 sepertinya ada orang. Pos 3 pos 4 ya. Sampai-sampai saya harus berhalusinasi. Padahal kan pos 3 belum saya lewati. Kenapa pikiran saya ke pos 4? Sekarang saya sudah sampai di pos 3, berarti yang tadi itu pos 2. Dasar payah memang. Beginilah kalau pikiran tidak tenang. Kadang ada yang mendirikan tenda di sini karena mereka mungkin nggak kuat. Ini apa ya? Ini yang jelas bukan jalur pendakian, teman-teman. Tetap ikuti arahan dari peta sama tunjuk jalan lagi. Di sepanjang perjalanan, saya selalu memastikan apakah ada orang yang sedang naik ataupun sebaliknya.
Sorry teman-teman kalau di kamera suaraku terdengar ngos-ngosan, karena udah lama saya nggak olahraga, payah. Puncak Putak via Prantunan menuju pos 4, mulai menapaki jalan tangga seperti ini. Tapi ini ya lumayan sih. Buat teman-teman jangan nekat ya seperti aku nih. Udah nggak bawa power bank, baterai menipis, terus nggak bawa apa-apa lagi. Aduh, payah. Nggak bawa senter masalahnya teman-teman. Ini jangan ditiru ya. Ondo Rantai. Bentar. Sekarang saya di Ondo Rantai ini teman. Jadi sekarang saya sudah di sini, hampir di pos 4 ini teman. Ini pos 4 dan ini Ondo Rantai. Sebentar lagi saya sampai di pos 4, terus bertemu sama pertigaan. Habis itu saya ke kiri. Oke, berarti hampir sampai di puncak Bondolan. Mantap. Sekarang udah pukul 12.53, berarti jam 1 siang. Puncaknya masih di sana. Itu pun belum puncak, itu masih sabana. Sekarang ketemu puncak lagi. Mulai turun kabut. Akhirnya setelah melakukan perjalanan yang panjang, sepertinya saya sudah sampai di pos 4. Sayup-sayup terdengar suara orang yang sedang bercerita. Leganya. Ternyata mereka adalah rombongan yang akan turun. Monggo Mas. Halo? Sendiri. Sudah sampai di persimpangan. Ini ke arah jalur puncak Benteng Rider via Prantunan, dan ini ke kiri ke jalur puncak Bondolan sama jalur Putak. Kenapa dinamakan Putak? Ya karena di puncak nggak ada pohon. Lewat sini lebih dekat sih sebetulnya, sepertinya, karena saya belum pernah lewat BR atau Benteng Rider. Saya lewat sini sendirian. Udah nggak apa-apa lah. Semangat, karena ada air mineral ADES. Tahu nggak singkatan ADES itu apa? Anak desa. Wow,
curam. Wow, nanjak terus landai sebentar, terus nanjak lagi, landai lagi. Sekarang pukul 13:07. Ini jalur landai yang terakhir sebelum sampai puncak Wondolan, teman-teman. Di depan situ adalah sabana. Menurutku sih sabana sih, soalnya sudah nggak ada pohon-pohonan lagi, udah vegetasi rumput ilalang. Waduh, pemandangannya loh luar biasa. Meskipun agak berkabut tapi nggak apa-apa, tetap. Wah, ini masih lumayan. Puncak Wondolan masih di atas, masih 100 meter lebih. Mantap. Puncak teman-teman, puncak.